kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali pagi hari ini. Kalau semangat, kita tepuk semangat yuk. Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Masih semangat. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Ada. Hari ini Ibu akan bercerita tentang Nabi Yunus. Ada yang kenal nggak kisah Nabi Yunus? Tahu. Karena ditelan ikan hiu dan paus. Iya, pinter. Ikan paus ya, bukan ikan hiu. Ya, Nabi Yunus tahu nggak Nabi yang keberapa? Nabi 17. 17. 12. Coba kita hitung dulu. Tahu nggak lagu nama-nama Nabi? Tahu. Tahu. Kalau tahu kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Isa, akhirnya Muhammad. Dah tahu kan Nabi apa tadi mau kita ceritain? Nabi Yunus. Iya, Nabi Yunus. Masih semangat semuanya? Masih. Kalau semangat, siapa yang hari ini hatinya senang? Kami. Senang semua. Ada yang bersedih nggak hari ini hatinya? Ada. Nggak ada. Kalau itu kita nyanyi sekali lagi mau? Mau. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita berteman. Kalau kau senang hati, injak bumi. Iya, sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Ya. Tangan di atas, kepala tundukkan. Kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, mulai ya ceritanya. Disimak ya. Nanti kakak tanya, nanti ibu tanya satu-satu. Siapa yang menyimak percakapan ibu, nanti ibu kasih hadiah. Oke, kita mulai ya. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 139 sampai 148. Abang Sultan beri waktunya ibu bercerita ya. Oke? Oke. Diceritakan bahwa Nabi Yunus merasa putus asa berdakwah kepada kaum Kami yang tahu. keras kepala. Puluhan tahun berdakwah, hanya sedikit pengikut Nabi Yunus. Akhirnya beliau pun putus asa dengan perasaan marah, sedih, dan ia pun kecewa gitu pada kaum Ninawa. Allah mengutus Nabi Yunus berdakwah kepada kaum Ninawa. Kaum apa? Iya, di Irak. Hampir seluruh penduduk kaum Ninawa menyembah berhala. Ada yang tahu nggak apa itu berhala? Berhala itu adalah batu besar yang disembah oleh kaum Ninawa. Hampir seluruh penduduk kaum Ninawa menyembah berhala. Kaum Ninawa tidak menyukai kedatangan Nabi Yunus. Menurut mereka, ajakan Nabi Yunus yang beriman kepada Allah tidak sesuai dengan ajaran yang mereka ajarkan. Ibu mau tanya, rukun iman ada berapa? 6. Ada yang tahu nggak apa-apa aja? Ada. Kita sebutin ya satu-satu. Abang Sultan ikutin ya. Yang pertama, percaya kepada Allah.
Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab, yaitu Quran. Ya, yang keempat, percaya kepada siapa? Allah. Rasul. Yang kelima, percaya kepada hari akhir. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Yunus berkata, "Wahai kaumku, berhentilah menyembah berhala-berhala itu. Sesungguhnya mereka tidak akan memberi manfaat apapun. Adapun kepada kalian, hanya Allah satu-satunya Tuhan yang pantas kalian sembah." Kaum Ninawa berkata, "Diam saja kau Yunus. Engkau bisa bicara begitu karena memang bukan dari keturunan nenek moyang kami." Lanjut kaum Ninawa yang kedua, "Ya benar, inilah ajaran turun-temurun dari nenek moyang kami. Sedangkan engkau hanya pendatang di negeri kami dan tidak tahu apa-apa. Pergilah, kami mau beribadah kepada Tuhan yang nyata, yang terlihat, bukan seperti Tuhanmu yang tidak terlihat." Ketawa kaum Ninawa. Yunus berkata, "Lancang sekali kalian berkata seperti itu kepada Allah, wahai kaum Ninawa. Lancang sekali kalian berkata seperti itu kepada Allah. Wahai kaum Ninawa, tunggulah sebentar lagi, azab akan turun di negeri ini. Aku telah berkali-kali mengingatkan kalian." Berapa tahun berdakwah, pengikut Nabi Yunus hanya sedikit. Berbagai cara sudah dilakukan untuk mendekati kaum Ninawa. Namun, kaum Ninawa malah menghina Nabi Yunus. Kaum Ninawa menghina Allah. Kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, hamba tidak tahan lagi menghadap kerasnya kaum Ninawa. Sekiranya Engkau mengutus hamba untuk berdakwah ke tempat lain, hamba bersedia." Doa Nabi Yunus. Ninawa terkena azab yang didoakan oleh Nabi Yunus tadi. Keras sekali. Suara apa ini? Apakah ini yang didoakan Nabi Yunus tempo hari? Wahai ayahku, aku takut. Jangan takut anakku. Ini pasti azab Allah yang dijanjikan Nabi Yunus kepada kita, kata kaum Ninawa. Satu persatu kaum Ninawa mulai bersujud dan menyembah dan menyadari kesalahannya. Kaum Ninawa berkata, "Ya Allah, maafkanlah perilaku kami yang tidak mau beriman kepadamu. Kami sudah zalim kepada Nabi Yunus, Nabi utusanmu. Ya Allah, ampunilah perbuatan kami. Kami sungguh-sungguh bertaubat kepadamu, ya Allah." Kaum Ninawa pun terbuka hatinya untuk mengikuti ajaran Allah. Ya, ajaran yang disebarkan oleh Nabi Yunus. Kemudian Allah tidak jadi menurunkan azab kepada kaum Ninawa. Nabi Yunus pergi. Sampai Nabi Yunus pergi. Tibalah ia di sebuah pantai yang cantik dan ia menaiki sebuah kapal. Nabi Yunus naik ke dalam kapal. Setelah itu kapal pun berjalan begitu cepat. Nabi Yunus pun kapal itu berjalan begitu cepat. Bagaimana suara kapal? Tibalah di tengah laut, angin bertiup sangat kencang dan menggoyangkan seluruh isi kapal. Allah berkata, "Sepertinya akan terjadi badai. Lihat, hujan mulai turun. Aduh, gimana ini? Kasihan sekali anakku. Maaf tuan-tuan, sepertinya kita harus mengeluarkan barang-barang di dalam kapal sehingga kapal tidak tenggelam," kata kaum Ninawa. Kaum Ninawa pun mengeluarkan seluruh isi kapal. Makanan, pakaian, hewan-hewan diturunkan semua di tengah laut supaya nggak tenggelam. Kata kaum Ninawa, kami sudah mengeluarkan seluruh isi kapal. Sepertinya harus ada satu orang yang harus turun. Apa? Bagaimana kita akan melakukan undian saja supaya ada orang yang turun dari kapal ini, kata kaum Ninawa. Setelah dilakukan undian sebanyak 3 kali, yang keluar nama Nabi Yunus. Kata Nabi Yunus, "Sudahlah tuan-tuan, tidak perlu diundi lagi. Aku ikhlas dengan keputusan ini. Aku akan turun ke laut agar kapal ini tidak tenggelam. Insya Allah ini takdirku." Setelah Nabi Yunus menceburkan dirinya ke laut,
Flung, jatuh dia ke dalam laut. Tak lama muncullah seekor ikan paus yang segera menelan Nabi Yunus. Ditelan Nabi Yunusnya, ada di dalam perut ikan paus. Hebat ya ikan paus, bisa nelan orang. Ya, setelah itu perasaan bersalah muncul di dalam hati Nabi Yunus yang menghantui tubuhnya yang tidak berdaya karena ia kelaparan. Ikan paus dia tidak mendapatkan asupan makanan. Nampak? Ini nabinya di dalam perut. Nampak kan? Nampak. Allah menjawab doa Nabi Yunus dan menghilangkan kesedihan yang dirasakannya, dan ikan paus pun melemparkan Nabi Yunus ke daratan. Pluk. Tapi keadaan Nabi Yunus sangat lemas karena ia tidak menerima asupan makanan saat di dalam perut ikan paus. Allah pun menumbuhkan sebuah tumbuhan di dekat Nabi Yunus. Tumbuhannya itu seperti labu. Kata Nabi Yunus setelah memakan tumbuhan tersebut, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, kata Nabi Yunus. Setelah itu Nabi Yunus sehat kembali. Nabi Yunus pun kembali kepada kaum Ninawa. Sampai di sana Nabi Yunus disambut oleh kaum Ninawa. Teori Nabi Yunus datang kembali. Beliau terharu atas perilaku kaum Ninawa tersebut. Kaum Ninawa semuanya sudah beriman kepada Allah. Nah, sekian kisah Nabi Yunus yang kakak ceritakan. Gimana, menarik tidak? Menarik. Ya, tadi dalam cerita itu ada beberapa tokoh ya. Coba sebutin yang nyimak tadi, ada berapa tokoh? 6. Coba lah lihat ada berapa tokoh di dalam. 5. Ada berapa tokoh? 2, 3. Iya, 3. Ada kaum Ninawa. Terus ada Nabi Yunus, ada ikan paus. Nah, takut kisah Nabi Yunus yang ibu bacakan barusan lebih dan kurang, mohon maaf ya. Kita mengucap alhamdulillah dulu ya. Alhamdulillah. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi